complicated when it hurts. Oke semua, ini dia penampakan terbaru dari livery resmi Pertamina Mandalika SAG untuk musim 2021 garapan dari modder kita yaitu Rizky Raditya. Nah, kali ini kita bakal cobain seberapa kuatkah update terbaru dari Pertamina MRT kali ini, karena berhubung ini kan kita hari ini udah ngedownload sekaligus ngepasang update motor baru yaitu untuk versi 1.5 dan itu udah diupdate juga untuk bagian performanya. Yang pasti kita nggak tahu apakah performa dari MRT kali ini bakal lebih bagus daripada yang kemarin atau malah justru lebih jelek, tapi yang pasti kita coba aja, kita bakal menguji dulu sesi kualifikasi kira-kira bisa nggak kita tembus ke row terdepan ya. Nah, kali ini stepnya sih biasa aja, kita nggak pakai step yang ekstrim, paling ya cuman di step akselerasi doang, dan itu pun juga kita minta bantuan sama mekanik cuy. Selain itu kayaknya cuma di gear ratio doang, karena emang kalau menurut gue pribadi itu yang paling berpengaruh justru gear ratio aja. Tapi kalau masalah ban tuh tergantung nanti balapan apakah tracknya suhunya tinggi atau malah justru tracknya dengan suhu yang dingin, karena beda-beda suhu, beda-beda juga kita menggunakan kompon ban. Tentu lagi dengan pokoknya banyak faktor yang mempengaruhi kita harus milih opsi ban apakah yang bakal kita waktu balapan di stasiun, karena emang biasa karakteristik streak itu beda-beda, apalagi ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panas, ada yang dingin juga kan. Final corner dan menuju gar video sukses kualifikasi kedua, mampu ke MRT. Dan kali ini di sektor ketiga, sektor keempat, mampu kita meraih gap yang sangat bagus dekati rival yang ada di baris. Kali ini tepatnya untuk menuju garis finish, dan akhirnya kita berhasil mengisi posisi ketiga, tembus ke row terban sementara waktu hingga sekarang di waktu 1 menit 30 detik lagi cuy. Greetings to all our viewers from the peninsula of Qatar. Dan sahabat, hari ini kualifikasi tadi kita malah tergusur ke posisi 4 karena emang waktu akhir-akhir kita udah masuk ke pit. Tapi kalau kita mau lanjut flying lap lagi gitu nggak bisa karena waktunya udah nggak cukup. Jadi benar-benar kita harus puas saja. Untuk kali ini hanya bisa start dari posisi keempat. Lumayan bagus soalnya kita bisa start dari posisi keempat ini di row kedua, lumayan mepet sama yang ada di posisi pertama nih. Ada Sam Lawas, Joe Robert, Marco BCJ, Boben Schneider. Kali ini ternyata yang menggunakan kompon medium kayaknya cuma kita doang cuy. Yang lainnya soft dan soft medium ini, waduh kayaknya kita salah pakai kompon ban nih. Tapi kalau tadi gue ngeliat sendiri itu suhu track itu benar-benar tinggi banget di angka 40-an derajat Celcius. Ini kayaknya mereka semua pada ngapa dah kok pakai ban soft dan soft atau juga pakai soft medium. Waduh. Ya semuanya kita bisa menang karena ini merupakan race pertama kita bersama MRT di tes Qatar 2021. Oke semua, ini dia secara kelas semua untuk Qatar Grand Prix 2021 and on the way bersama MRT bersama Boben Schneider kita overtaking, dan akhirnya malah dengan sekarang tadi kita overtaking Sam Lawas serta Joro di posisi pertama. Kali ini bagus sekali di first corner dengan cuaca senja. Sam Lawas serta KTM Red Bull Factory kembali mau overtaking melawan Boben Schneider posisi 1 kali ini. Oke, mampukah kita bertahan di sini untuk mengejar mengimbangi race pace Sam Lawas Mark VDS yang sudah kehilangan Estrella Gardizia. Kita overtaking Red Bull KTM Factory, dan akhirnya sekarang kita overtaking Red Bull KTM, dan nampaknya masih jauh lagi, masih belum bisa kita overtaking, dan akhirnya masih belum bisa. Keep calm, keep fokus ke fighter Remy Gardner, mantan tim dari SAG One Sox TKKGR. Nampaknya kali ini dia bakal melawan mantan timnya yaitu SAG di GP Qatar kali ini. Tes Qatar 2021 bersama MRT. Mampukah MRT mengejar kali ini? Carl Strovia di keras di belakang. Apa yang terjadi nampaknya di belakang? Ada insiden sangat wah, Nicolo Bulega keras juga. Ini kayak di belakang tuh ada insiden cukup parah yang ya ampun Aaron Canet yang mengakibatkan beberapa rider crash dengan sekaligus. Ini bahaya banget asli. Padahal ini baru putaran pertama seri 2021, tapi nampaknya sudah ada insiden yang sangat memilukan. Dengan tadi crashnya beberapa 3 orang tadi, kayaknya itu benar-benar patut kita berhentiin dulu untuk membersihkan sisa-sisa atau puing dari bekas kecelakaan. Karena emang biasa kalau kita lagi balapan terus ada yang crash di belakang dengan kondisi yang cukup parah, itu biasanya kalau ada sisa-sisa puing di track itu bakal dibersihin dulu, dan otomatis balapan bakal di red flag sementara waktu hingga akhirnya nanti sampai kondisi tracknya bersih dan bisa dipakai untuk balapan lagi. Ya harapan sih semoga jadi yang keras di belakang itu masih bisa untuk kembali lanjut balapan, meskipun agak mustahil karena kalau udah ada insiden kayak gitu otomatis biasa mereka bakal langsung di C atau istilahnya kayak
NC atau EDC, pokoknya dia langsung nggak bisa untuk melanjut balapan lagi. Tapi nggak masalah, yang penting kita udah bisa tembus ke posisi 3 sekarang mengejar Remy Gardner di lap kedua awal. Sam Lawas nampaknya ini musim ini atau musim 21 gue paling nunggu performa dari dua tim asal Indonesia, yaitu Gracing Indonesia, maksudnya Indonesia Racing sama Pertamina Mandalika. Itu kayaknya bakal menjadi suatu hal yang paling ditunggu bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi pecinta balap motor, karena emang itu kita udah lama banget nggak punya tim sendiri. Meskipun sekarang ini timnya masih dinaungi sama rider luar, tapi nggak masalah, yang penting timnya udah bener-bener serius. Ya misalkan seperti MRT, mereka ngerekrut si Thomas Uti, kemudian Indonesia Racing mereka ngerekrut si Fabio Di Ganasio yang emang Remy Gardner lolos tadi cuy. Astaga, tadi kita hampir ngeliat insiden atau manuver yang hampir membuat si Remy Gardner crash gara-gara low side karena terlalu menginjak kerb bagian dalam cuy, yang emang licin banget. Jadi kayaknya emang kali ini tim Indonesia benar-benar niat banget, mereka sampai ngerekrut pembalap yang kuat seperti di Federal Oil, di mana Fabio Di Ganasio masih bertahan di tim tersebut, dan juga di sini MRT mereka berani ngerekrut Thomas Uti menjadi pembalapnya. Jadi kan Thomas Uti ini bukan pembalap sembarangan, bukan pembalap yang ngecek-ngecek, karena emang dia udah misalnya kayak berpengalaman banget di kelas Moto2 hingga bertahun-tahun cuy. Nah biasa aja kita menabrak Sam Lawas tadi. Untungnya kita masih bisa menghindar dari adanya sedikit kontak sama Sam Lawas di final sektor kali ini. 0,2 gap dengan Sam Lawas, sementara Remy Gardner di belakang masih membutuhkan laju dari Boben Snyder untuk posisi kedua. Kibokus Go Fighting menuju tikungan terakhir di lap kedua, akhir menuju lap ketiga dan di final sektor. Sam Lawas nampaknya makin menjauh. Mungkinkah Boben Snyder dekati Sam Lawas untuk posisi pertama di main strike untuk sirkuit Losail di Qatar Grand Prix 2021 kelas Moto2? Oke, Kibokus Go Fighting kali ini menuju lap ketiga dan saatnya fokus mengejar Sam Lawas untuk posisi pertama. Remy Gardner di belakang masa seruter Fabio Di Ganasio, Joe Robert, Marco Bezzecchi, Hector Garzo, Marco Ramirez serta Xavier G masih berada di belakang kita. Nampaknya kita masih benar-benar tampil semangat banget karena emang ini kita pakai MRT yang livery baru dan liverynya benar-benar fresh banget, seger banget cuy. Warna biru dingin gitu kan. Apalagi dengan kombinasi warna putih yang pasti bakal menjadi motor ini paling keren banget liverynya di musim 2021. Nah saat ini hingga waktu sesi race-nya, mulai dari sesi kualifikasi kedua tadi kemudian sesi race-nya, nampaknya ini motornya bener-bener beda banget waktu pertama kali kita cobain di sirkuit Sepang, dimana itu kita masih suka kalah di track terus, tapi di sini kayaknya udah imbang, entah karena stop atau karena layout sirkuitnya. Tapi pasti kali ini MRT Mandalika itu udah enak banget, nggak kayak yang dulu cuy. Aduh malah lebar, tapi tenang masih ada akselerasi. Nah, kali banyak di sektor ketiga awal. Hingga saat ini kita masih belum memiliki peluang yang bagus untuk overtaking Sam Lawas kali ini. Oke, makin rapat bagus sekali. Sebelum tikungan ke-10, tepatnya di high speed corner kali ini, mampukah MRT mendekati Sam Lawas dengan Mark VDS Racing? Ini dia masih mengejar di cuaca senja menjelang maghrib, kita overtaking Sam Lawas dari si kanan dan akhirnya kembali merapatkan kiri dengan Sam Lawas. Oke, di sektor terakhir makin rapat, ada peluang bagi MRT kita overtaking dengan Boben Snyder. Kali ini kembali berduel, ada dengan Sam Lawas tadi. Cukup kasar bagi Boben Snyder mengovertaking Sam Lawas tadi, tapi untungnya kita nggak sampai ngebuat rival kita crash cuy. Lap 3 akhir rival sektor, namanya Sam Lawas kembali mengejar dengan performa Mark VDS yang sudah kehilangan satu sponsornya, yaitu Estrella Garcia. Di tikungan terakhir masih mendefense, namanya si Sam Lawas kembali melawan kita dengan sangat-sangat lumayan kasar. Hati-hati, oke, semoga aja Mas Bo bisa bertahan dari serangan Sam Lawas yang ada di posisi kedua. Hati-hati, ini dia track lurus, nampaknya kita masih belum bisa. Nampaknya di belakang ada dua rival mengejar kita, Marcel serta Sam Lawas merangsak dari belakang di first corner line keempat. Kita heartbreaking from Boben Snyder dan akhirnya di tim pertama kita berhasil mempertahankan posisi pertama dari serangan Sam Lawas di belakang. Nampaknya kita masih diserang habis-habisan oleh dua rival sangat mendominasi dari tadi di awal balapan. Kali ini tepatnya di high speed corner tikungan ketiga menjelang tikungan keempat, kita harus tetap nge-push, tetap bertahan meskipun sekarang kondisi ban depan kita udah mulai habis. Dan betapa beruntungnya hari ini kita nggak sampai menggunakan kompon soft dan soft, karena emang di sini suhunya tinggi banget meskipun udah senja, tapi suhu truknya itu di atas 40 Celcius.
Oke, kita heartbreaking from Bobby Snyder. Tebaknya kali ini di tikungan ke-6. Nampaknya ada overtaking dari dua rival kita sama Lobster Marcel Surutar. Nampaknya mereka overtaking dengan sangat kasar sekali. Berduel 3 rider untuk berebut posisi pertama di GP Qatar seri pembuka atau tepatnya Qatar Test musim 2021. Dan kali ini nampaknya sama Lobster kembali mengambil alih. Tadi kita sempat bertahan dari serangan si Surutar, malah si Sam Lowes melawan kita lagi. Astaga, ini benar-benar kewalahan banget. Nampaknya kita dihajar oleh dua rider sekaligus dari luar. Nah, kali ini tepatnya di high speed corner tikungan 10 ke 11 masih mengejar Sam Lowes dengan semaksimal mungkin di sektor ketiga. Masih mencoba merapatkan gap dengan Sam Lowes kali tepatnya di entry corner tikungan ke-12 dan makin rapat kali ini di sektor ketiga menjelang sektor keempat. Ini dia luar biasa bagi MRT debut pertama di Winter Test Qatar kali ini tepatnya mengejar kembali Sam Lowes meskipun agak kesusahan, tapi tenang aja, di dua tikungan terakhir kita memiliki peluang yang sangat bagus untuk mengejar di track lurus cuy. Ini dia masih mengejar, kita heartbreaking di final corner dan akhirnya cukup melebar. Astaga, kita kecolok tapi masih ada akselerasi. Di sini kita udah memiliki momentum yang bagus untuk mengejar di track meskipun agak susah sih. Oke, Jorge Navarro crash di belakang saya sekali. Dan kali ini menuju lap kelima, ban depan kita sebelah kanan udah habis. Waduh, ini bahaya kalau kita sampai ngeslip gara-gara ban depan kita udah habis ya. Kita heartbreaking lagi di first corner sebut saja. Ban depan kita masih bisa menoleh hingga nanti, tepatnya di final sektor bertahan atau mungkin masih mengejar dari Sam Lowes untuk posisi pertama. Tikungan kedua menjelang high speed corner tikungan ketiga, mampukah MRT mendekati Sam Lowes? Ini dia di final lap MotoGP Qatar 2021 bersama Mandalika SAG overtaking Sam Lowes dari sekian nampaknya masih belum bisa. Keep focus, keep fighting. Ini dia tepatnya di tikungan keempat, tikungan kelima. Luar biasa namanya Sam Lowes semakin melesat tanpa ada celah untuk kita overtaking. Meskipun kita terseok-seok, tapi kita nggak boleh nyerah hingga nanti di tikungan terakhir kita lewati. Keep focus, keep fighting. Asal kembali. Ini wah gila, Sam Lowes sudah menjauh banget. Dia udah makin ngejauh dan kita makin keteteran. Dengan kondisi ban depannya udah mulai habis, nampaknya kali ini kita benar-benar kesusahan banget. Benar-benar kewalahan kalau untuk ngejar Sam Lowes dengan sangat-sangat mulus. Kita nggak bisa kayak gini. Kita harus bisa memaksimalkan segala cara agar bisa mengalahkan Sam Lowes demi Pertamina SAG menjadi juara di GP Qatar kali ini. Ini dia high speed corner, tepatnya di sektor ketiga menjelang sektor keempat. Tinggal beberapa tikungan lagi, kita bakal nge-push sekuat-kuatnya untuk mendekati Sam Lowes. Dan kali ini, oke, kita bakal langsung aja untuk mengambil peluang yang bagus meskipun agak curang, tapi tenang aja, ini dia. Kita langsung overtaking, masuk ke kanan dan akhirnya semakin rapat memiliki momentum mengejar Sam Lowes di sini. Untungnya kita nggak kena penalti cuy. Oke, bagus sekali. Dua tikungan terakhir dan tepatnya di track lurus kita overtaking Sam Lowes dengan sangat-sangat paksa dari sini karena di tikungan terakhir kali ini overtaking terakhir dari MR mendekati Sam Lowes dan akhirnya kita block loss langsung dan akhirnya bagus sekali. Kita overtaking Sam Lowes dengan MRT SAG dan akhirnya kali ini Marvi DS berhasil dikalahkan oleh Bobby Snyder, pembalap dari MRT. Dan kali ini bensin kita tinggal 0,01 liter lagi dan beruntungnya kita nggak sampai kehabisan bensin. Hingga sekarang balapan telah usai. Ini benar-benar luar biasa. Akhirnya Bobby Snyder dengan tim Pertamina MRT SAG berhasil meraih kemenangan pertamanya di musim 2021, tepatnya di awal mula seri pertama Qatar atau tes Qatar kali ini. Dan nampaknya Sam Lowes atau Marcel Surutar hingga sekarang di posisi paling terakhir. Nampaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 rider yang nggak bisa lanjut balapan, termasuk si Calesano Vietti, Baldassari, Somke Chandra, Fernandez serta Jorge Navarro. Jadi sebenarnya sini untuk performa dari tim MRT setelah update mod, ternyata di sini performanya makin baik. Soalnya waktu kita pertama kali nyobain mod ini, itu di mod kalau nggak salah versi 1.2 itu bener-bener motornya kalau di track lurus nggak bisa bersaing. Tapi di sini udah bisa bersaing dengan Sam Lowes, bahkan sama si Marcel Surutar hingga motornya si KTM. Karena memang biasa notabene KTM itu memang paling kuat banget di kelas Moto2. Tapi kali ini kita berhasil mengalahkan semua rival dan meskipun agak serem pasti kita udah bisa membawa Pertamina menjadi juara 1 di GP Qatar kali ini. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung lanjut mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao.